Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai peserta sertifikasi dosen tahun 2026 ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma Pendidikan dan Pengajaran. Perkenalkan, nama saya Irma Suraya Hanum MPD, dosen pengampu mata kuliah Metode Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia pada program studi Sastra Indonesia S1 di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warman. Sebagai pendidik, saya berkomitmen untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dalam memberikan pengajaran bahasa dan sastra yang inovatif serta beretika. Melalui mata kuliah berbobot 3 SKS di semester 6 ini, saya berperan sebagai fasilitator untuk menjembatani pemahaman teoritis mahasiswa menuju praktis profesional di lapangan atau di sekolah-sekolah. Mata kuliah ini mengkaji secara mendalam mengenai strategi, pendekatan metode, teknik, dan evaluasi pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Fokus utamanya adalah membimbing mahasiswa dalam menyusun rancangan pembelajaran atau RPS dan RPP. Kemudian mengembangkan bahan ajar serta melakukan simulasi mengajar atau micro teaching. Yang pelaksanaan micro teaching ini akan dimulai dari kelas sekolah dasar, SMP, SMA yang relevan dengan bahan ajar atau kurikulum sekolah saat ini. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan metode pengajaran di sekolah, terampil dalam mempersiapkan serta menggunakan media pembelajaran, dan menguasai konsep teoritis bahasa maupun kesusastraan secara umum. Bahan kajian mata kuliah ini mencakup hakikat dan prinsip pembelajaran, konsep etika dan moral pendidik maupun peserta didik, pengembangan media pembelajaran, berbagai metode dan pendekatan pembelajaran, hingga bagaimana mahasiswa nanti menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Sebagai keunggulan kurikulum, saya mengintegrasikan mata kuliah ini dengan kearifan lokal wilayah Kalimantan, hutan hujan tropis ke dalam seluruh materi. Strategi perkuliahan ini saya menerapkan pendekatan student-centered learning, belajar berpusat pada siswa, dengan berbagai model pembelajaran, antara lain ada ceramah untuk penguatan konsep, ada diskusi kelompok, tanya jawab interaktif, serta penugasan mandiri maupun kelompok. Pengalaman belajar yang akan diterima yaitu dalam bentuk interaksi di kelas, diarahkan kepada kegiatan kolaboratif seperti mendiskusikan konsep moralitas dalam pendidikan, menyusun mind mapping secara kreatif, serta mempresentasikan makalah tentang jenis-jenis media pembelajaran. Puncak dari interaksi ini adalah simulasi mengajar atau micro teaching di depan teman mahasiswanya yang memungkinkan terjadinya umpan balik langsung sebelum mahasiswa terjun atau praktek di lapangan atau di sekolah-sekolah. Selanjutnya, penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui teknik non-tes yang dapat saya temui melalui observasi keaktifan dalam diskusi, dan ada juga penilaian tugas.
berupa evaluasi makalah, menyusun mind mapping, dan presentasi. Saya juga menerapkan penilaian berbasis proyek dalam pelaksanaan UTS dan evaluasi keterampilan teknis melalui praktek mengajar atau micro teaching. Keberhasilan mahasiswa diukur berdasarkan ketepatan dan keluasan dalam menjelaskan ruang lingkup pengajaran, kreativitas dalam membuat media pembelajaran, ketepatan dalam menyusun RPS dan RPP, serta penguasaan keterampilan mengajar saat micro teaching. Selanjutnya, ada komponen penilaian yang terdiri dari tugas-tugas rutin, masing-masing 5%. Ada tugas UTS 30% yang mewajibkan mahasiswa untuk membuat satu buku ajar atau media pembelajaran secara mandiri yang nanti akan dipraktekkan dalam micro teaching. Kemudian ada ujian akhir semester 10% serta penilaian keterampilan micro teaching dan pelaporan praktek lapangan dengan total nilai 15%. Narasi ini mencerminkan integrasi nilai akademik, keterampilan praktis, dan kearifan lokal yang menjadi pilar utama dalam proses pembelajaran yang saya ambil. Selanjutnya, saya akan menunjukkan bagaimana unjuk kerja saya di dalam kelas pada mata kuliah Metode Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di semester 6. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang, salam sejahtera semuanya. How are you today? Selamat berjumpa lagi. Ini pertemuan keberapa? Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa dulu ya, supaya dalam menerima pembelajaran nanti bisa diterima dengan baik. Karena ini waktunya siang, waktunya ngantuk. Mulai ngantuk. Ya, baik. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, dimulai. Selesai. Baik. Hari ini Ibu lebih ke mengulang kembali ya apa yang sudah Ibu sampaikan hari Jumat yang lalu tentang metode pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Ya, ada yang ingat? Ayo, mengulang yang lalu. Apa itu belajar? Ya. Ayo, Rosi. Proses ya. Coba. Belajar itu merupakan proses untuk mendapatkan ilmu. Proses untuk mendapatkan ilmu. Nah, kemudian ada lagi satu pertanyaan. Apa bedanya pengajaran dengan pendidikan? Ya. Ya. Saya boleh jawab? Ya, Rafaldi. Berdiri lah. Kalau menurut saya itu pengajaran lebih ke arah bagaimana materi itu disampaikan, sedangkan pendidikan itu lebih ke arah bagaimana murid tersebut mendapat sebuah pembelajaran sekaligus dididik dari segi moral. Ya. Oh, segi moral. Jadi kalau pengajaran lebih ke mengajarkan sesuatu seseorang itu untuk bisa melakukan setelah menerima pelajarannya. Kalau pendidikan membangun karakter, itu ya bedanya ya. Baik. Oh iya, Ibu mengingatkan, lain kali di kelas Ibu tidak dengan kaos oblong ya bajunya. Begitu juga dengan teman-teman mahasiswa yang lain. Ya, jangan lupa aturan mulai pertama masuk
kan sudah Ibu buat dan kita sudah membuat kontrak perkuliahan. Ya, baik? Siap, Ibu. Ya. Nih, belajar. Tadi Rosi sudah menyampaikan ya sebuah proses. Segala proses atau usaha ya, yang dilakukan secara sadar, sengaja, aktif, sistematis dan integratif untuk menciptakan perubahan dalam diri menuju ke arah kesempurnaan hidup. Nah, bagaimana cara belajar? Cara belajar pertama, keadaan sehat ya secara jasmaninya. Ya, bagaimana orang yang sakit kemudian dia harus belajar, ya pasti terganggu ya, sakit gigi nggak bisa mikir, sakit kepala nggak bisa makan ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian keadaan mental yang optimis ya, jadi dirinya sendiri mempunyai semangat untuk belajar. Kemudian keadaan sosial dan ekonomi yang stabil. Nah, ini hubungannya dengan lebih spesifik lagi, kalau mahasiswa apa hubungannya dengan iya kan? Ya, jadi keadaan sosial dan ekonomi yang stabil. Bagaimana kondisi sosialnya? Nah, bagaimana kondisi ekonominya? Nanti susah, nggak bisa melihat HP. Jadi ya seperti itu ya, kondisi sosialnya di lingkungan, terutama lingkungan paling kecil adalah keluarga. Ada keluarga yang memang membatasi untuk keluarganya belajar, tetapi ada keluarga yang memotivasi, menyemangati untuk keluarganya sekolah sampai tingkat tinggi, gitu ya. Kemudian ekonominya, nah kalau ekonomi tidak stabil, masalahnya nanti bolak-balik urusannya dengan ya itu Pak Ajis ya di sini. Ya, seperti itu. Kemudian menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Waktu adalah uang, waktu adalah pedang misalnya. Jadi males ya sudah disiapkan ini sama di kontrak perkuliahan misalnya. Hari ini waktunya ini, hari itu waktunya itu. Contohnya, Bu terlambat datang, Bu lupa tugas, Bu banyak sekali alasan. Ya, seperti itu ya. Jadi menggunakan waktu yang sebaik-baiknya. Buat ya semacam manajemen waktu. Jadi disusun waktu itu, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Kemudian kalau belajar pasti membuat catatan. Ada orang belajar sekolah tanpa catatan? Ya ada mungkin, katanya catatannya di dalam pikirannya. Ya seperti itu ya, tapi tetap dia membuat catatan. Baik. Oke. Langsung ke sini ya. Ada 5 macam model pembelajaran sastra dan bahasa. Ya, di dalam belajar bahasa dan sastra ada 3 hal yang penting, yaitu apa saja? Membaca, menulis, mendengarkan. Ingat ya, belajar bahasa, belajar sastra, 3 hal penting adalah membaca, menulis, dan mendengarkan. Ada 5 macam model membaca. Membaca aja ada modelnya. Ya, ada membaca nyaring, ya. Ada membaca bersama, ada membaca berpasangan, membaca terbimbing. Ya, kalau terbimbing ini misalnya gurunya dulu, baru ditirukan. Ada membaca bebas. Nah, ini Anda bisa membaca di mana saja sesuka Anda. Yang penting saya sudah membaca. Ini 5 macam model membaca. Model menulis. Ya,
model menulis, kalau Anda ingin menulis cerpen, menulis puisi, menulis novel, ya, Anda harus memilih topiknya dulu. Kemudian yang kedua, mempertimbangkan tujuan, bentuk dari pembaca, dan memperoleh dan menyusun ide-ide. Jadi topiknya ditentukan dulu. Topiknya tentang apa? Ya. Iya, ini kan sudah ada kelompok-kelompok ini. Kelompok 1. Ya, ibu bertanya. Ini Anda sudah melakukan tugas menulis. Coba. Topiknya tentang apa? Filologi. Judulnya apa? Coba dibaca. Naskah Serat Ambia. Naskah Serat Ambia. Nah, ini topiknya tentang naskah Serat Ambia. Mata kuliahnya filologi. Nah, kemudian bagaimana Anda menyusun idenya? Idenya awalnya pertama dengan mencari tahu dulu pengertiannya dulu, lalu dengan aspeknya, kan beberapa aspek itu ada terbagi lagi Bu, kita cari tahu dulu yang mana lebih masuk ke dalam naskahnya, langsung habis itu mencari nilai penting yang dalam naskahnya dan menghasilkan hasil penelitian atau analisis yang sudah kita lakukan. Oke, tepuk tangan kelompok 1. Nah, kelompok 2 yang mana? Silakan diletakkan kembali. Kelompok 2, ini namanya apa semuanya ini? Bentuknya main. Kemudian tujuannya apa? Anda memilih topik ini Untuk mengenalkan naskah dari naskah kuno Jawa kepada teman-teman yang lain di filologi. Nah, kemudian bagaimana, dari mana Anda memperoleh untuk menyusun ide-ide di mind mapping ini? Beberapa dapat dari buku, lalu juga dari serta perpustakaan dari kantor bahasa. Oke, terima kasih kelompok 2. Tepuk tangan kelompok 2. Sekarang kelompok 3. Kenapa kelompok 3? Naskah juga. Oh iya. Fokusnya nanti mempelajari ilmu kotikologi. Oke. Jadi itu untuk mengetahui kotikologi itu merupakan cabang filologi juga, tapi itu fokusnya ke membahas atau mencari seluk beluk dari cara pembuatan naskahnya, terus jenis bahan naskahnya itu seperti apa. Oke, ya. Terima kasih kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Ini beberapa model ya belajar bahasa, yaitu model penulis. Nah, tulisannya berbentuk mind mapping. Ya, jadi dibuat seperti ini, jadi tidak menulis seperti bentuk makalah atau artikel, tapi pertimbangannya Anda mungkin bisa lebih mengingat dengan cara seperti ini ya. Ada gambarnya, ada tulisannya, ada warna-warna yang menarik ya. Seperti itu ya. Salah satu model menulis. Kemudian ada lagi model-modelnya, yaitu ada model strata, model analisis ya. Ini model-model menulis. Ada model sinektik, banyak sekali. Kemudian nah, ini juga ada model bermain peran. Nah, nanti misalnya ada yang ingin menjadi guru ya, nanti ketika Anda mengajar sastra Indonesia di sekolah-sekolah ya, Anda bisa menerapkan model ini, model bermain peran, model sosiodrama, kemudian ada model simulasi. Nah, kemudian ada strategi peniruan. Jadi siswa diminta membaca sebuah cerpen. Ya, selanjutnya fokus pada alurnya, tokoh dan latar yang ada dalam cerpen. Kemudian menirukan. Jadi siswa diminta untuk menirukan bagaimana ya gaya bercerita dari cerpen itu, bagaimana perilaku tokoh-tokohnya, dan bagaimana ada barangkali terjadi konflik antar tokohnya. Jadi siswanya diminta untuk memperagakan ya, untuk memperagakan apa yang ada dalam cerita di cerpen itu ya, begitu ya, salah satu cara. Nah, ini
sudah Ibu terapkan di sini bagaimana model menulis. Jadi cara menulis tidak melulu menulis itu dalam bentuk tulisan makalah ya, tetapi juga bisa lebih sederhana dan lebih menarik dibuat mind mapping. Ya, baik. Sekarang Ibu minta satu mahasiswa untuk melaksanakan micro teaching ya sebagai contoh dan persiapan sebelum Anda praktek micro teaching untuk UAS ya. Ayo, siapa yang bersedia hari ini? Saya, Ibu. Oke, silakan. Oh, Okta. Baik, Iya, silakan Ibu. Okta. Ya, baik, Okta. Iya, Ya. Ibu. Jadi Okta, ini Anda satu mahasiswa yang siap ya untuk memberikan contoh micro teaching kepada teman-teman Anda. Ini rencana Okta untuk mengajar di tingkat sekolah apa? SMA, Ibu, kelas 10. SMA, Ibu, kelas 10. Oh, SMA kelas 10. Iya, Ibu. Kemudian apa bahan ajar yang sudah Okta siapkan? Mind mapping hari ini dengan materi cerita rakyat. Oke, baik. Ayo, silakan Okta. Selamat pagi, halo semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Teresia Oktaviani. Kalian boleh memanggil Ibu dengan panggilan Ibu Okta ya. Nah, pada pagi hari ini, Ibu ingin menjelaskan materi tentang cerita rakyat. Nah, cerita rakyat ini Ibu bawakan dari daerah Kalimantan Timur, khususnya pada daerah Kutai Barat. Ini menceritakan tentang cerita Uwok Pelot dari suku Dayak Benua. Oke. Sebelumnya, cerita ini menceritakan tentang seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya pergi berladang. Nah, anak ini ditinggalkan sendirian di rumahnya. Pada pagi sampai siang, orang tuanya ke ladang. Dan anak tersebut ditinggalkan sendirian di rumah. Tetapi orang tuanya tidak khawatir karena biasanya anak-anak lain akan datang ke rumah mereka untuk bermain di pekarangan rumah dari siang sampai sore hari. Tetapi pada hari itu sebelumnya anak-anak ini datang ke rumah, tetapi anak dari kedua orang tua tersebut tidak ada di rumah. Nah, ketika mereka mencari, ternyata anak ini sudah masuk ke hutan. Nah, konon katanya anak ini diculik oleh sosok Uwok Pelot. Nah, jika ada korban yang diculik, maka korbannya ini biasanya ditemukan di dalam hutan atau di tempat-tempat yang awam di sekitar lingkungan mereka. Nah, ditemukan biasanya dalam kondisi linglung dan tubuhnya penuh lendir. Nah, perlu diketahui juga untuk menemukan korban, sebelumnya orang tua dan tetua adat itu harus melaksanakan ritual terlebih dahulu. Nah, apakah bisa dipahami oleh anak-anak? Bisa, Ibu. Baik, segini dulu Ibu sampaikan ceritanya. Jika ada kurang, Ibu mohon maaf. Ibu tutup pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Okta. Iya, sama-sama, Ya. Ibu. Ya, baik. Itu saja untuk hari ini ya. Bagaimana sudah Anda ketahui beberapa metode, ya, metode pengajaran, metode belajar. Ya, salah satunya seperti yang sudah Anda terapkan hari ini. Baik, ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Nah, pasti ada yang bertanya. Ya, Surya. Oke. Sebelumnya izin Bu, apakah untuk metode-metode pengajaran ini akan berubah jika mengikuti keadaan zaman gitu Ibu? Apakah bisa berubah gitu? Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Surya. Kalau menurut pendapat Ibu, ya pastilah. Jadi setiap anak, setiap diri ya, setiap orang mempelajari sesuatu itu pertama pasti akan mempertimbangkan usianya.
usia sekian sampai sekian belajar apa, kan seperti itu. Nah kemudian terhadap zaman juga selalu mengalami perubahan. Dulu belum ada teknologi secanggih saat ini. Dulu mungkin yang paling penting hanya belajar membaca, menulis, dan berhitung. Meskipun saat ini juga penting ya. Tetapi kalau dulu mungkin menulis harus di kertas, membaca harus dengan membaca buku. Seperti itu. Nah sekarang zaman sudah mengalami perubahan. Menulis di handphone bisa, menulis dengan laptop bisa. Jadi istilahnya hari ini sedang naik daun literasi digital. Begitu ya. Jadi belajar itu adalah sebuah proses, dan proses itu akan selalu mengikuti perkembangan zaman. Ya. Begitu, terima kasih pertanyaannya Surya. Satu lagi, ya. Sabila. Terima kasih kesempatannya Ibu dan saya jelas. Saya sebenarnya pengen melanjutkan pertanyaan Surya yang tadi. Saya penasaran, kan mengajar teman-teman itu ya kita harus mempertimbangkan perkembangan zaman. Lalu saya penasaran bagaimana kita mendidik karakternya, karena ya di era sekarang ini kan informasi begitu besar, terus kayak kita tidak bisa mengontrol apa yang diakses oleh orang-orang ini. Nah, gimana kita sebagai pengajar ini bisa mendidik mereka dengan baik begitu? Terima kasih. Ya kembali terima kasih. Kalau menurut pengalaman itu, kita semua ini adalah pendidik loh, ya kan? Kita semua ini adalah pendidik. Jadi didik dulu diri sendiri, baru kita mendidik anak orang. Kalau kita jadi guru ya. Nah, caranya ya dengan metode-metode yang sudah Ibu sampaikan tadi. Banyak sekali metodenya. Dan mendidik itu berarti kita mengenalkan sesuatu kepada anak didik kita yang baiknya dan bagusnya itu kepada yang sesungguhnya terjadi. Supaya apa? Supaya mereka merekam apa yang saya alami. Jadi tidak sekedar membangun imajinasinya, tapi juga membentuk karakternya. Itu tadi kan ada berbeda mengajar dengan mendidik. Begitu ya mungkin jawaban Ibu. Ya. Baik, terima kasih kembali. Hari ini sudah cukup. Yuk relax sebentar sebelum ditutup. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Iya lupa. Tepuk 4. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Seluruh strategi dan metode pengajaran yang saya terapkan bertujuan untuk menginternalisasi nilai, norma, serta etika akademik kepada mahasiswa. Melalui mata kuliah ini, saya berusaha membimbing mereka untuk menjadi pendidik yang bertanggung jawab, mampu mendokumentasikan karya secara benar, dan senantiasa berinovasi dalam mengembangkan media pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia nanti saat mengajar di sekolah-sekolah. Terima kasih pernyataan diri saya dalam Dharma pengajaran ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.